Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mekanik desa bersama Yamaha Vega R New tahun 2006, yaitu dengan keluhan stangnya kaku ataupun juga kendor. Ini akan saya ganti komstir, tapi ini akan saya lakukan satu modifikasi, yaitu menambah ring pada mur komstir, yaitu karena kelemahan dari Yamaha ini di antara mur pengunci komstir tidak ada ringnya, sehingga walaupun sudah disetel kenceng nanti akan kendor lagi. Nah, itu adalah salah satu kelemahan dari Yamaha. Beda dengan Honda, di antara mur pengancing dengan mur yang bawah ada ringnya untuk menahan murnya kendor sendiri, sedangkan di Yamaha tidak ada, hanya menggunakan kedua buah mur untuk saling mengancing, sehingga apabila dikencangkan nanti lama-lama akan kendor sendiri karena ikut berputar. Maka dari itu ini akan saya lakukan modifikasi, yaitu dengan cara membuat coakan dan ditambah ring. Untuk ringnya sendiri ini saya mengambil dari sepeda motor jenis Honda, karena untuk Honda semuanya memakai, sedangkan untuk Yamaha tidak ada yang memakai. Ini harus saya buat coakan pada T-nya, pada T-forknya harus kita buat coakan untuk dudukan ring komstir. Nanti akan saya buat dudukannya supaya tidak mudah kendor lagi. Pertama-tama kita lepas bagian kepala kemudi ataupun bagian totok atas. Selanjutnya mur penguncinya, ini mur penguncinya 2. Saya membukanya menggunakan betel karena ini mau saya ganti semuanya. Ini sudah sering dipukul tidak menggunakan kunci sehingga murnya rusak. Ini dua-duanya murnya seperti mur mahkota, ini tidak ada ringnya. Ini murnya 2, tidak ada mur ringnya. Nanti akan saya modifikasi menambahkan sebuah ring yang ada kancingannya, yang sering kita temui di sepeda motor Honda. Selanjutnya kita akan melepas kedua-dua murnya. Ini murnya atas dan bawah sama, bisa tertukar atas bawah, tidak masalah. Oke, selanjutnya kita akan mengganti komstir sekalian. Oke, ini pelornya ada rumahnya. Nanti saya akan pasang tidak memakai rumah, karena kalau memakai rumah ini jumlah pelor ataupun gotrinya itu berkurang sekitar 2. Kalau tanpa rumah itu ada kelebihan 2. Jadi untuk secara perhitungan keawetan akan lebih awet yang tidak memakai rumah gotri ataupun rumah pelor. Tapi kelemahannya memasangnya lumayan sulit ataupun ribet karena rawan bubar ataupun tercerai-berai pelornya. Tapi ini akan saya pasang tidak menggunakan rumah pelor. Jadi ini nanti jumlah pelornya per bagian ditambah 2. Kita lepas dudukan komstir atas, selanjutnya dudukan yang bawah. Ini melepasnya kita ketok menggunakan bekas asok beker. Oke, setelah semuanya lepas, kita bersihkan, kita persiapkan komstir yang baru. Oke, kita pasang yang atas sudah terpasang, saya persingkat karena masangnya sama, kita pukul lalu kita ketok dengan yang lama. Selanjutnya kita pasang yang bawah, juga saya persingkat karena ini sama, semua sepeda motor cara pemasangannya sama. Selanjutnya ini bagian T-forknya atau PNT-nya kita persiapkan. Ini kita lepas yang lama dulu, bekas komstirnya. Oke, selanjutnya ini saya persiapkan untuk melakukan modifikasi. Ini saya coba pakai ringnya. Oke, ternyata bisa menggunakan ring komstir Honda ini.
Terus selanjutnya kita membuat cowaan dengan cara kita gerinda. Kita gerinda menggunakan gerinda potong. Kita buat alurnya sesuai lebar ini, kita buat cowaannya seperti ini. Kita menggunakan gerinda potong. Ini nanti bagian cowaan untuk menyantol atau mengunci ring komstirnya. Oke, kita gerinda sampai nanti ringnya muat. Kita menggunakan gerinda potong. Gerinda potong, bukan gerindra ya, gerinda. Gerindra potong. Maaf. Ini susah bahasanya. Oke, ini sudah jadi cowaannya. Kita coba menggunakan ring. Ini sudah masuk. Jadi ini bagus. Seperti ini akan saya modifikasi. Jadi untuk di Yamaha itu kelemahannya di ini. Komstirnya tidak ada ring pengunci, sehingga rawan kendor. Kalau sudah kendor ataupun kocak, komstir jadinya tidak awet dan cepat rusak. Oke, selanjutnya kita pasang bagian komstir pada T-Fork. Kita tekan dengan menggunakan yang lama, kita pukul menggunakan palu pelan-pelan. Kita pasang. Ini kita pasang. Ini saya melakukan modifikasi karena keluhannya komstir itu kalau dikencengin sebentar kendor lagi terus. Setelah itu kendor lagi, maka saya putuskan untuk melakukan modifikasi seperti pada Honda karena lebih awet, yaitu mur tidak mudah kendor sendiri. Selanjutnya kita pasang pelor ataupun gotri ini pada bagian atas. Ini nanti jumlahnya lebih 2. Oke, di dalam kemasan biasanya jumlahnya sudah pas. Nanti kalau dipakai rumah sisa 2. Kalau ini saya pasang semua. Yang atas itu yang kecil, itu yang besar-besar bagian bawah. Yang bawah juga sama. Kalau pakai rumah itu biasanya sisa 2. Kalau rumahnya tidak dipakai, ini pas. Kalau jumlahnya saya tidak hafal, tapi ini kalau rumahnya dibuang, ini akan jumlahnya pas. Kalau pakai rumah biasanya sisa 2. Kita pasang satu persatu dengan telaten. Ini saya grease-nya menggunakan grease merek Cobra, ataupun bisa menggunakan grease dengan merek yang lain. Misalnya ada Top One, ada yang lain-lain, banyak, ada MTR dan sebagainya. Kebetulan ini saya punyanya Cobra, jadi saya menggunakan Cobra yang murah saja. Murah tapi lumayan kualitasnya lah. Ini saya cap menggunakan komstir yang lama. Nanti bila kurang ataupun kelebihan ini akan terlihat. Oke, selanjutnya kita pasang. Ini sudah saya pasang. Kita kencangkan mur bagian bawah sampai seret. Oke, kita kencangkan bagian bawah. Selanjutnya ini cincinnya. Ini cincin yang saya maksud. Ini adalah modifikasi saya sendiri biar tidak cepat kendor lagi. Cincin ring ini berguna untuk menahan antara mur bawah dengan mur atas. Ketika mur atas diputar, mur bawah tidak ikut berputar. Ketika mur bawah diputar, mur atas tidak ikut berputar. Bila tidak menggunakan ring modifikasi seperti ini, mengencangkan bawah, yang atas akan ikut berputar, memutar yang atas, yang bawah ikut berputar. Sehingga akan menyulitkan kita waktu menyetel. Misalnya menggunakan 2 buah kunci juga bisa, tetapi kelemahannya apabila dipakai akan cepat kendor. Soalnya bila mur yang bawah berputar, maka yang atas juga ikut berputar. Mur yang atas tidak bisa mengunci mur yang bawah. Setelah saya pasang menggunakan ring modifikasi, maka apabila bawah berputar, yang atas tidak ikut berputar, sehingga penguncian ringnya dapat maksimal dan membuat komstir tidak mudah kendor dan akan memperpanjang umur pakai komstir. Oke, selanjutnya kita pasang bagian head kemudi ataupun bagian setangnya. Ini saya tahan menggunakan kunci 14 dan mengencangkannya juga menggunakan ring 14. Oke,
Ini pengencangannya karena cuma dijepit sehingga harus benar-benar kencang. Tidak ada kuncian ataupun kancingan seperti pada Suzuki maupun Honda. Jadi ini cuma masuk terus dijepit menggunakan baut 14. Selanjutnya saya akan merapikan bagian kampas rem. Ini saya bersihkan juga. Saya pasang. Ini akan saya persingkat untuk pemasangannya, seperti bongkarnya juga sama. Oke, selanjutnya ini saya pasang. Ini sudah saya pasang roda. Semoga komstirnya ini awet seperti yang saya impikan ataupun saya rencanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.